Saat melewati gedung Texas School Book Depository, tembakan tuh tiba-tiba bergema gitu. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini, gue akan bahas kasus pembunuhan John F. Kennedy. Buat kalian nih yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Nah, kita mulai nih dari profilnya dulu, dari profil si John F. Kennedy dulu ya. John F. Kennedy ini atau John Fitzgerald Kennedy, biasa dikenal dengan panggilan Jack atau inisialnya JFK. John F. Kennedy sendiri ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-35, yang dimana dia menjabat sejak Januari tahun 1961 hingga November 1963, yang dimana itu jabatannya belum selesai karena ya dia dibunuh dengan cara ditembak. Nah, John F. Kennedy ini lahir di Brooklyn pada tanggal 29 Mei 1917 dari pasangan pebisnis atau politikus Joseph Patrick yang dikenal dengan Joe Kennedy. Dia lahir pada tahun 1888 dan meninggal pada tahun 1969. Dan ibunya yang bernama filantropis Rose Elizabeth Fitzgerald ini lahir pada tahun 1890 dan meninggal pada tahun 1995. Kennedy ini tinggal di Brooklyn pada tahun 1927. Keluarganya ini pindah ke Independency Avenue di Riverdale. 2 tahun kemudian mereka ini pindah ke Poundfield Road di Brooksville, New York. Itu adalah sekilas dari masa mudanya John F. Kennedy. Sekarang kita langsung aja ke ceritanya, yang dimana pada saat itu dia udah jadi presiden nih. Pada usia ke-43 tahun, dia tuh menjadi presiden termuda yang pernah menjabat. Tapi dia ini bukan salah satunya presiden termuda ya. Dia ini presiden kedua lah, karena sebelumnya udah ada, yaitu si Theodore. Dan dia ini adalah presiden pertama yang lahir pada abad ke-20. Sampai sekarang ini Kennedy seorang Katolik, adalah satu-satunya presiden non-Protestan dan satu-satunya presiden pemenang hadiah Pulitzer. Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah invasi Teluk Babi, yang dimana krisis rudal Kuba, perlombaan antariksa dengan memulai proyek Apollo yang berpuncak pada pendaratan di bulan. Jadi si John F. Kennedy ini mengadopsi lah kebijakan strategik Hamlet Program yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam Selatan. Kebijakan ini melibatkan relokasi paksa, pengurungan desa, dan pemisahan pedesaan Vietnam Selatan dari milisi komunis utara dan selatan. Jadi Kennedy ini dibunuh tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Nah, Lee Harvey Oswald ini dituding sebagai pelakunya lah dan ditahan malam itu juga. Namun ada nih seseorang yang bernama Jack Ruby yang tiba-tiba datang pada saat sebelum pengadilan. Itu langsung menembak si Oswald ini. Itu terjadi pada Jumat pagi 22 November 1963. Perjalanan sepanjang 10 mil rute yang melintasi pusat kota Dallas. Dalam perjalanan ke Trade Mart, di mana ini si presiden ini dijadwalkan buat berbicara lah pada jamuan makan siang. Nah, kerumunan orang tuh yang bersemangat lah buat berbaris di jalanan dan melambai ke keluarga si Kennedy gitu. Mobilnya ini membelok di Main Street Delay Plaza. Saat melewati gedung Texas School Book Depository, tembakan tuh tiba-tiba bergema gitu. Peluru telah menyasar dan mengenai leher serta kepala presiden. Nah, gubernur sendiri ini ditembak di punggungnya. Segeralah iring-iringan mobil itu melaju ke
Parkland Memorial Hospital. Namun nggak banyak lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang presiden. Dan pada saat itulah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dinyatakan meninggal. Sementara itu, meskipun terluka parah ya, si Gubernur Connally ini dinyatakan dapat pulih kembali. Nah, si jenazah presiden ini kemudian dibawalah ke Love Field dan dibawa dengan Air Force One. Oke, sekarang kita masuk aja ke kronologi lebih rincinya ya. Timelinenya ini pada tanggal 22 November 1963 pukul 7:23 si Lee Harvey Oswald ini berangkat bekerja. Pria yang disebut sebagai pembunuh Kennedy itu merupakan karyawan di gedung penyimpanan buku Texas di Dallas. Dia ini bekerja dengan Wesley, seorang pekerja muda di sana lah. Nah, si Wesley ini bertanya tentang paket panjang yang dibungkus kertas di tangan Oswald. Saat itu Oswald tuh membawa senjata, namun dia hanya menjawab, oh ini tuh hanya tirai. Jadi si Oswald ini jelas lah berbohong gitu. Nah, pukul 11:30 pesawat Air Force One ini tibalah di Dallas, di Texas. Dalam pesawat kepresidenan itu tuh Presiden Kennedy ditemani istrinya, Jack Lee Lane. Mereka disambut oleh warga Dallas yang datang, termasuk wartawan. Nah, Gubernur Texas ini si John Connally dan istrinya juga ada dalam kedatangan si Kennedy ini. Sementara itu, wakil presiden ini, itu si Johnson tiba bareng sama istrinya di sebuah pesawat yang terpisah. Jadi beda pesawat lah, si gubernur sama si wakilnya. Nah, si gubernur itu bareng sama si presiden, si wakil gubernurnya itu beda pesawat sendiri. Ya bisa dibilang ini tuh rencana buat pemilu di tahun 1964. Ya meskipun nggak secara resmi lah gitu. Lalu pukul 11:45 Presiden Kennedy ini bersama gubernur naiki mobil limousine bak terbuka. Ya kayak gini contohnya. Ya bukan contoh sih, emang ini gitu. Nah, sementara si wakil presiden atau si Lyndon Johnson sama istrinya ini naik limousine yang jelas terpisah lah gitu. Perjalanan itu akan menuju ke Trademark. Rencananya itu Kennedy bakal berpidato dalam acara tersebut gitu. Nah, iring-iringan mobil ini menuju ke pusat kota Dallas lah, yang melewati kerumunan yang bisa diperkirakan itu lebih dari 150.000 orang. Ketika limousine itu memasuki Dealey Plaza, si istri gubernurnya ini berpaling kepada Presiden Kennedy dan berkomentar, "Bapak Presiden, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Dallas itu nggak mencintaimu," gitu. Ya soalnya biar memuji gitulah intinya lah. Lalu di pukul 12:30 ketika limousine melewati Texas School Book Depository, tembakan itu terdengar dari jendela lantai 6. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian kepala ketika dia melambai, diikuti oleh tembakan kedua di belakang kepalanya. Tembakan lainnya melukai gubernur, Presiden Kennedy, dan Gubernur Connally. Itu keduanya terluka dan dilarikan ke rumah sakit di Parkland. Beberapa informasi nih terdengar bahwa 3 tembakan memecah iring-iringan mobil itu. 2 peluru menghujam ke presiden dan satunya mengenai gubernur. Lalu pukul 12:36 jaringan radio ABC menyiarkan berita nasional pertama yang melaporkan bahwa tembakan telah ditembakkan ke iring-iringan mobil Kennedy. Lalu pukul 12:40 ini jaringan televisi CBS menjadi TV nasional pertama yang melaporkan tentang penembakan itu. Lalu tepat pukul 13, Presiden John F. Kennedy ini dinyatakan meninggal setelah terkena tembakan tersebut. Dia tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat keempat yang dibunuh dalam masa tugasnya. Seorang dokter ini menyatakan kepada semua orang bahwa nggak bisa menyelamatkan presiden yang datang dengan keadaan yang hampir mati atau ya udah sekarat gitulah. Nah, ketika itu juga si Lee Harvey Oswald ini berjalan kembali ke rumah kosnya, ganti jaketnya, dan dia tuh kembali ke jalan biar nggak dicurigai gitulah. Lalu pukul 13:07 berita tentang penembakan itu menyebabkan New York Stock Exchange menghentikan perdagangannya. Lalu 13:15 polisi ini menemukanlah senapan di belakang setumpuk buku di ruangan tempat si pembunuh itu menembak. Lalu tepat nih pukul 14, sebuah peti perunggu yang membawa jenazah Presiden Kennedy ini ditemani sama si istrinya dan sama istri si gubernur. Jenazah ini meninggalkan rumah sakit Parkland menuju pesawat Air Force One. Lalu pukul 14:15 Oswald ini, seorang mantan marinir berusia 24 tahun, ditangkap di belakang sebuah bioskop. Dia sempat melarikan diri setelah menembak polisi. Lalu pukul 14:39,
wakil presiden si Johnson ini jadilah presiden setelah disumpah di dalam pesawat. Nah, hakim federal yang bernama Sarah ini mengambil sumpah jabatan. Lalu pukul 17 Air Force One ini tibalah. Nah, peti mati yang dibawa itu, tubuh Kennedy itu dibawa dengan ambulan ke rumah sakit, yang dimana itu rumah sakit Angkatan Laut Bethesda untuk diotopsi. Peti jenazah yang terbungkus bendera dibawa ke ruang timur Gedung Putih pada pagi hari berikutnya setelah diotopsi lah, kira-kira gitu. Nah, pada hari itu juga televisi dan radio itu menampilkan liputan dan berita kasus secara terus-menerus mengenai pembunuhan si John F. Kennedy ini. Banyak teater, toko, bisnis, termasuk bursa saham nih dan kantor pemerintahan itu ditutup sampai 25 November. Lalu kita masuk ke hari berikutnya, 23 November 1963. Oswald ini diseret oleh pihak berwenang atas pembunuhan John F. Kennedy. Selain itu, Presiden Johnson mendeklarasikan 25 November sebagai hari berkabung nasional. Lalu 2 hari setelah penembakan, yaitu 24 November 1963, ketika Oswald dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara, pemilik klub malam bernama Jack Ruby menembaknya dan dia meninggal. Dalam sebuah laporan nih, penembakan yang dilakukan Ruby ini atau si Jack Ruby ini gak sengaja dan ditampilkan langsung dalam stasiun TV. Akhirnya Jack Ruby ditangkap lah sama pihak berwenang. Lalu 3 hari setelahnya nih, pada tanggal 25 November 1963, Kennedy ini dimakamkan di Arlington National Cemetery dengan kehormatan militer lengkap dan perwakilan dari lebih dari 90 negara yang hadir dalam prosesi itu. Lalu pada tanggal 26 November 1963, Jack Ruby ini didakwa menembak Oswald yang merupakan pelaku kasus penembakan dari Kennedy. Hal ini menimbulkan polemik lah, karena pelaku utama itu udah ditembak mati sama si Jack Ruby ini. Ditambah lagi, sebelum menunggu sidang, Ruby ini meninggal karena kanker pada 1967. Lalu pada tanggal 29 November 1963, Presiden Johnson itu membentuk Komisi Warren yang bertujuan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini pada tanggal 24 September 1964. Cukup lama ya, 1 tahun setelahnya gitulah kira-kira. Komisi Warren memberikan kesimpulan bahwa tembakan yang menewaskan Presiden Kennedy ini sama melukai si Gubernur Connally ini adalah perbuatan dari Lee Harvey Oswald. Jadi komisinya ini bilang lah emang bener pure gitu dari si Oswald ini yang menembak gitu. Nah, pada tanggal 26 Oktober 2017, pemerintah AS ini merilis lah lebih dari 2.800 rekaman yang berkaitan dengan pembunuhan Kennedy. Presiden Donald Trump yang pada saat itu menjabat, itu kira-kira 300 file yang telah terpilah-pilah. Itu dirinya itu menyimpan file ini karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional AS, penegakan hukum, dan hubungan luar negeri. Dalam sebuah memo, Trump ini meminta beberapa redaksi lah buat meninjau ulang gitu alasan mereka menyimpan catatan rahasia dalam 180 hari. Nah, selama bertahun-tahun muncullah konspirasi-konspirasi gitu. Ada pendapat-pendapat lain, agak aneh gitu sebenarnya. Kenapa si Oswald ini membunuh si Presiden Kennedy, terus bisa dibayangin aja gitu. Kok bisa dia seorang sendirian buat ngebunuh sang presiden? Ya pokoknya banyak lah pendapat-pendapat lain, konspirasi-konspirasi lain. Kita masuk aja nih ke teori-teorinya. Nah, ini dari versi resminya ya. Pada tahun 1964, Komisi Warren ini menyimpulkan Kennedy itu dibunuh sama Lee Harvey Oswald. Sementara 3 investigasi lainnya pada tahun 1968, 1975, dan 1978 sampai 79 itu menegaskan bahwa kesimpulan komisi Kennedy ini telah dibunuh oleh 2 orang secara berbeda. Tapi nih, temuan ini tuh mendapat penolakan lah dari tim sejarawan dan dinas rahasia. Mereka menggunakan teknologi digital terbaru untuk menganalisis semua file yang tersedia dari hari saat penembakan terjadi. Kesimpulannya adalah bahwa Oswald ini bertindak sendiri. Namun hasil investigasi akhirnya tuh nggak memberikan secara jelas gitu siapa pembunuh John F. Kennedy. Nah, teori kedua ini datang dari pria berpayung atau si The Umbrella Man. Ini tuh sangat ya banyak orang yang udah tahu tentang
teori ini gitu. Beberapa saksi itu menunjuk ke seorang pria misterius memegang payung saat iring-iringan John F. Kennedy ini lewat. Hari pembunuhan itu cerah dan jelas. Nggak ada orang di kerumunan memakai jas hujan atau membawa payung kecuali satu orang ini. Orang itu berdiri tepat yang sesuai untuk menembak. Namun nih, tudingan ini tuh jelas-jelas ditolak gitu. Nah, seseorang yang pakai payung itu, yang bawa payung itu, atau yang megang payung itulah, itu Louis Stephen Witt yang memberikan kesaksian bahwa membawa payung merupakan protes terhadap kebijakan si John F. Kennedy ini. Nah, yang ketiga ini itu ya teori ini bisa aja mungkin gitu ya, mungkin aja gitu. Johnson, si wakil Kennedy ini, terdapat sebuah konspirasi yang mengemukakan bahwa dirinya ini adalah orang yang membunuh Kennedy gitu. Meninggalnya presiden bisa membuat dirinya naik menjadi presiden. Apalagi keduanya ini kerap berseberangan lah tentang isu-isu politik gitu. Teori ini juga menyatakan bahwa pelaku adalah si wakil presidennya sendiri. Hal ini karena dari kematian John F. Kennedy ini orang yang paling diuntungkan, yaitu si wakil presidennya. Nah, teori ini mengatakan si Johnson itu membunuh John F. Kennedy dengan bantuan CIA atau orang-orang lain yang merasa akan lebih diuntungkan gitu di bawah pemerintahan si Lyndon Johnson ini. Bahkan nih ada teori yang menjelaskan kalau si Johnson ini membunuh John F. Kennedy dibantu oleh salah satu orang yang akan menjadi presiden Amerika Serikat, yaitu si George, yang pada saat itu tuh ya emang mencalonkan presiden gitu. Ya kira-kira teori dari si wakil presiden tuh kayak gitulah. Nah, teori selanjutnya ini The Famous Babushka Lady, yang dimana ini merupakan salah satu teori yang bisa paling dipercaya sama banyak orang gitu, bahwa John F. Kennedy ini dibunuh sama Babushka Lady. Babushka Lady ini adalah sebuah nama julukan yang diberikan kepada seorang wanita yang bisa jadi merupakan saksi penting dalam pembunuhan John F. Kennedy. Nama ini diberikan karena wanita itu terlihat mengenakan syal penutup kepala yang merupakan bisa digunakan gitu ya, biasa digunakan sama manula-manula di Rusia gitu. Babushka Lady ini ada di sekitar area ketika pembunuhan John F. Kennedy terjadi. Namun nih, sampai sekarang gak ada yang tahu siapa Babushka Lady. Ya walaupun sering sekali gitu ya muncul di foto-foto dan video saat pembunuhan John F. Kennedy itu tuh terjadi gitu. Anehnya adalah saat pembunuhan terjadi, banyak orang yang berlarian karena takut gitu. Nah, tapi si Babushka Lady ini tetap tenang, berdiri di tempat yang sama, seakan-akan tuh nggak terjadi apa-apa. Ya, dan itulah cerita bermalam kali ini. Banyak konspirasi tentang pembunuhan John F. Kennedy ini, banyak banget gitu. Kalau kalian baca-baca di Google itu banyak lah teori-teori yang mengatakan bahwa si Oswald ini nggak bersalah. Ada juga yang mengatakan bahwa Oswald ini bersalah gitu. Dalam artian si Oswald ini cuma sebagai kambing hitamnya gitu, ada yang bilang kayak gitu. Banyak lah teori-teori yang bersebaran. Dan itulah cerita bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita lah tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Dan terakhir, gue Ardi. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Ciao.